Korpus Indonesia untuk Kebebasan Akademi atau KIKA menolak hasil revisi Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Indonesia yang disahkan melalui sidang paripurna DPR RI pada hari Kamis 20 Maret 2025. Koordinator KIKA Satria Unggul mendorong masyarakat sipil bersatu memberikan desakan kepada pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang TNI serta menjunjung tinggi konstitusi, demokrasi, negara hukum, dan supremasi sipil. Apakah Undang-Undang TNI akan mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas atau kekebalan hukum anggota TNI? Apakah Undang-Undang TNI menarik kembali TNI ke dalam peran sosial politik bahkan ekonomi bisnis seperti masa Orde Baru, dan apakah jika hal ini dibiarkan akan berdampak serius pada suramnya masa depan kemerdekaan masyarakat sipil? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Baik, lagi-lagi Bung Rocky, setelah sebelumnya kita juga telah membahas perihal lagi-lagi di institusi penegakan hukum kita yang diduga akan menuju superbody, dan kali ini mengapa revisi Undang-Undang TNI yang baru disahkan dapat berpotensi mengembalikan TNI ke ranah politik dan ekonomi serta memperlemah prinsip-prinsip negara hukum dan supremasi sipil yang telah dibangun setelah era Orde Baru, Bung. Iya, kita tahu bahwa di era Orde Baru itu terjadi pergantian menjadi Orde Reformasi karena masyarakat menilai bahwa masa Orde Baru itu memang penuh pengekangan, bercorak militeristik, tidak ada kebebasan sipil, sehingga terjadilah reformasi, menuntut berfungsi ABRI diadakan. Istilah mereka dulu ABRI dikembalikan ke fungsinya, atau kembali ke barak masing-masing untuk menjadi lebih profesional, tidak masuk lagi ke ranah sipil. Tapi hari ini kan justru dengan revisi undang-undang itu menunjukkan hal yang lain, akan nampak memperluas ranah jabatan sipil yang bisa diduduki oleh prajurit aktif, ya, ini posisinya jadi TNI yang masih aktif duduki di jabatan sipil. Kalau dia duduk di jabatan sudah pensiun, orang biasanya nggak mempersoalkan. Jadi kalau tentara pensiun, purnawirawan, maju jadi anggota dewan, maju jadi calon bupati, kepala daerah, atau gubernur, orang nggak mempersoalkan. Nah, tetapi yang persoalan itu kan ketika dia masih aktif, masih punya pangkat efektif, lalu menduduki jabatan sipil, tidak di jabatan militer. Dan itu diperluas, sebelumnya hanya 10 lembaga dan kementerian, di undang-undang ini menjadi 14 lembaga kementerian yang bisa diduduki oleh tentara atau prajurit yang tidak harus pensiun menduduki jabatan itu. Itu yang dikategorikan di fungsi itu, atau bahkan kalau saya mengatakan tidak di fungsi, sekarang multifungsi gitu. Jadi dia bisa menduduki jabatan sipil, bisa menduduki jabatan-jabatan di militer, bisa juga menduduki jabatan di lingkungan bisnis, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari posisi ini, akhirnya makin luas ranah jabatan sipil yang bisa diduduki oleh tentara aktif, dan itu semakin menunjukkan semakin sempitnya lahan jabatan di level sipil atau di kalangan sipil yang bisa diperebutkan oleh sesama birokrat sipil maupun para pejabat-pejabat sipil yang berkarir dari bawah sampai atas itu. Nah, ini yang akan dikhawatirkan kalau di level pimpinan dia dipegang oleh tentara masih aktif, dia masih bisa memerintah satuan-satuannya, memerintah pasukan, memerintah dan memberikan komando kepada tentara lain. Ini yang dikhawatirkan terjadilah abuse of power atau kelebihan kewenangan, terus kemudian dia bisa memanfaatkan esprit de corps-nya, semangat korsa di korpsnya, bisa menarik junior-juniornya atau anak buah-anak buahnya masuk ke kedudukan jabatan-jabatan sipil yang ada. Nah, ini kan akhirnya orang menganggap bahwa yang ngapain sekolah susah-susah di FISIP, di IPDN, di STAN dan seterusnya, kok ujungnya pimpinannya bisa diduduki oleh dari tentara yang masih aktif. Kalau tentara mungkin yang sudah tidak aktif, orang bisa tidak mempersoalkan biasanya. Nah, itu yang kalau begitu caranya, ya mungkin kita juga akan mendapat kerugian yang banyak.
di mana kita tidak mendapatkan istilah the right man on the right place atau the right man on the right job. Orang yang ahli, dia tidak menduduki jabatan sesuai keahliannya. Karena nanti ya sepanjang bisa diisi oleh siapapun, yang bisa diisi oleh tentara aktif atau yang dari luar, akhirnya jabatan sipil itu akhirnya menjadi lebih sempit dan akhirnya dari kalangan tentara dan militer bisa jadi lebih luas untuk berkarir. Dan itu sekaligus juga memperlemah keahlian masing-masing, baik di keahlian sipil maupun di keahlian militer. Militer keahliannya untuk bertempur, berperang, menjaga negara, menyelamatkan negara, akhirnya masuk di jabatan sipil, ngurusi administrasi, ngurusi bantuan bencana, ngurusi bantuan kesejahteraan yang lain, sosial dan seterusnya. Akhirnya hilang naluri berperangnya gitu. Jadi dia jadi lebih humanis. Naluri bertahan negara hilang. Dilatih, dididik sekian tahun gitu, harusnya dia lebih profesional. Kita bangga kalau misalnya tentara kita itu bisa lebih hebat, ditakuti oleh tentara lain, kita bangga. Tapi kalau justru dia tidak fokus, akhirnya dia bekerja di jabatan-jabatan sipil. Kan sayang sekali. Begitu Bung Enggi. Ya. Lantas, mengapa revisi undang-undang ini dianggap bertentangan dengan komitmen internasional Indonesia terhadap hak-hak sipil dan politik serta instrumen HAM global seperti ICCPR dan Konvensi Anti Penyiksaan, dan bagaimana hal ini dapat merusak reputasi Indonesia di mata dunia, Bung? Ya kan kita tahu bahwa di masa Orba itu dunia menganggap kita negara yang sangat militeristik, otokratik, di mana militer sangat berpengaruh di dunia sipil. Nah, reformasi terjadi dan beberapa aturan internasional diratifikasi akhirnya mengikuti ya, terkait dengan masalah penyiksaan orang sipil, terkait dengan apa tidak melakukan double fungsi dan seterusnya, termasuk dengan tindak kriminal dan lain-lain. Itu diratifikasi itu terkait dengan HAM dan seterusnya diratifikasi. Nah, kalau itu kemudian ditinggalkan, tentara kita masuk lagi ke ranah sipil, kembali ke masa seperti Orde Baru dulu, atau Orde Lama, ya mungkin pandangan dunia nggak bisa kita salahkan. Mereka akan mempunyai persepsi bahwa saat ini Indonesia di mata dunia itu semakin otoriter. Mungkin karena di presidennya dari kalangan militer, kemudian nuansa militer itu terus dimunculkan. Dan itu kan sulit dihindari karena mata dunia kan memantau kita. Bagaimana setelah para menteri dilantik dibawa ke Magelang misalnya, itu kan baunya bau-bau militeristik gitu. Ya mungkin karena Pak Prabowo inginnya dia punya pemahaman yang sama, punya spirit yang sama, dibawanya ke sana. Cuma dia karena lebih backgroundnya militer, tahunya begitu dia dibawanya ke sana. Kan sebenarnya bisa dibawa ke tempat lain yang lebih lebih excellent atau lebih smart lagi caranya. Demikian juga ketika kepala daerah dipilih kemudian dilantik juga dibawa ke sana untuk retreat lah istilahnya, untuk pembekalan dan seterusnya. Tapi baunya bau-bau militer. Padahal kalau dibawa ke ranah sipil mungkin mata dunia bisa punya pandangan lain. Tapi kalau diamati beberapa saat ini dunia sulit kita hindari mengatakan bahwa pandangan dunia kita kembali mengarah kepada cara-cara militeristik atau minimal semangat militeristik atau tanda-tanda ke arah militer itu dinampakkan. Padahal kalau tidak dibuat begitu kan sebenarnya tidak terlalu nampak di pandangan dunia. Saya pikir itu Bung Enggi yang menjadi catatan kita. Ya. Lantas, apa dampak jangka panjang yang dapat timbul dari kembalinya yang tadi Anda sebut bukan hanya dui fungsi, tapi multifungsi TNI ini, terutama dalam pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif terhadap demokrasi dan profesionalisme militer di Indonesia? Selain tadi yang Anda sebutkan bahwa naluri berperang TNI kita akan berkurang dan lain sebagainya, Bu. Ya, yang pertama begini, kita kan ingin aparat kita profesional. Orang sipil, aparat sipil profesional sesuai keahlian dia masing-masing. Yang bisa bikin nuklir, yang bisa kajian, bikin kajian, mengembangkan ilmu, manajemennya bagus, mengembangkan manajemen, pemerintahnya bagus, mengembangkan pemerintahan yang ideal. Di sini militer yang kuat, kita harusnya mengembangkan militer yang canggih, kuat, dan profesional. Nah, di situ posisinya. Jadi semestinya
Semua jalur itu kita dudukan sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan proporsionalitasnya gitu. Jadi kalau hari ini kita coba untuk memblended ataupun mengkombinasi sipil ditarik ke militer, militer ditarik ke sipil, polisi diisi dari lulusan selain polisi, kemudian dari jabatan sipil diisi oleh kepolisian, atau sebaliknya tentara dimasukkan ke jabatan sipil dan seterusnya. Ini namanya blended atau dioplos gitu. Kita baru saja dengar istilah pertama dioplos itu ada, kemudian diubah jadi blended. Ya, kita lihat jabatan pun masa mau dioplos begini. Orang jabatan sipil diisi dari militer aktif gitu. Kalau dia udah jadi orang sipil nggak masalah lah. Atau dari polisi aktif gitu. Nah, kalau dia jadi polisi yang sudah pernah wira atau sudah pernah tugas nggak masalah. Atau sebaliknya, Anda bisa bayangkan misalnya Kapolsek atau Kapolres diisi dari lulusan sekolah perhubungan misalnya, atau lulusan sekolah IPDN misalnya, atau lulusan sekolah geofisika misalnya. Dan ini kan jadi kacau dunia kalau gitu. Bisa jadi tidak profesional. Justru kita ingin mendapatkan aparat yang sangat profesional, aparat sipil yang profesional, aparat militer yang profesional, aparat kepolisian yang profesional. Supaya profesional apa? Fokus, dilatih secara fokus, mengembangkan secara fokus. Jadi ahlinya, intinya jadi ahlinya ahli lah. Jadi kalau bicara kepolisian di Indonesia, di dunia ini, polisi Indonesia yang terbaik di dunia. Kalau bicara militer, militer dunia ini Indonesia lah yang terbaik. Kita harusnya bangga kalau gitu. Nah, kalau aparatnya kita di blended, dicampur ke sana kemari, ini kan saya tadi ibaratkan begini, kita mau menghadapi Piala Dunia sepak bola, kemudian pemain kita, karena ada pertandingan voli yang kosong jobnya, kita suruh main voli dulu gitu. Akhirnya dia nggak fokus, keahliannya jadi tidak profesional. Nah, itu menurut saya itu penting untuk kita sama-sama pikirkan bahwa kita ingin mendapatkan pejabat-pejabat sipil yang profesional, yang bersih, amanah, tidak korup, dia. Kemudian di militer juga kita dapatkan tentara-tentara kita, jenderal-jenderal kita yang disegani di dunia internasional, dia militernya nomor satu yang terbaik di dunia, kan kita bangga itu. Kepolisiannya juga kepolisian terbaik di dunia. Jadi kalau di dunia ini orang mau nanya polisi yang terbaik di mana? Di Indonesia. Bangga kita. Nah, ini yang maksud saya coba arah untuk pengembangan itu seperti itu. Termasuk undang-undang maupun legislasinya harus dibuat seperti itu ke arah sana. Profesional di bidang masing-masing. Yang ahli eh, angkat di darat, ahli darat, yang ahli kelautan, yang ahli pertanian, pertanian. Jangan sampai nanti tentara ngurusi pertanian gitu. Atau polisi ngurusi perhubungan dan seterusnya. Nanti yang jadi camat dari sekolah lain, yang jadi Kapolres dari IPDN, jadi camat dari dari Akpol, kan lucu itu. Blended namanya. Mending kita dudukkan sesuai porsi, sesuai keahliannya masing-masing. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita sebagai bangsa dan sebagai warga negara ini perlu berbicara kepada para pemilik kewenangan untuk coba sadar kembali apa sih fungsi kita, apa yang mau dibawa kemana bangsa ini. Kita mau bawa tentara kita itu mau baik apa di mata dunia, apakah dia ingin jadi tentara nomor satu di dunia, atau polisi nomor satu di dunia, atau aparat pemerintahan nomor satu di dunia, atau aparat yang lain, sehingga profesional masing-masing di bidangnya. Ini yang harusnya kita arahkan pandangan kita ke sana, masa depan kita ke sana. Kalau itu bisa kita lakukan, kita dapatkan tentara yang terbaik di dunia, polisi terbaik di dunia, aparat-aparat sipil semua terbaik di dunia, ahli ekonomi terbaik di dunia, ahli politik terbaik di dunia, maju negara ini. Saya pikir itu yang mestinya diarahkan ke sana. Ya, jadi menuju Indonesia emas itu betul-betul persiapannya profesional. Jadi kalau sekarang digabung-gabung, di blended itu, jangankan meraih Indonesia emas, yang ada cemas kita. Nah, itu yang saya pikir ke depan bukan jadi Indonesia emas, jadi Indonesia cemas. Begitu Bung Enggi. Baik, jasa kalau Bung Rocky untuk paparannya. Jadi memang seperti judul pada kabar petang kali ini, kembalikan TNI ke barak gitu ya Bung. Jangan sampai dioplos yang tadi Bung Rocky sampaikan. Terima kasih Bung Rocky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Enggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.